Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Tapi, sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Nah, kita langsung saja ya. Ada yang tahu apa itu pengujian hipotesis? Ya, sebelum kita mengetahui apa itu pengujian hipotesis, kita harus memahami apa itu hipotesis terlebih dahulu. Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo berarti lemah, kurang, atau di bawah, dan sedangkan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaannya yang sifatnya masih sementara. Sedangkan kalau dalam statistik, hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik ini harus diuji karena itu harus terbentuk kuantitas dinyatakan dalam bentuk angka untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, baik itu menerima atau menolak hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar ataupun salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas atau peluang. Nah, pengujian hipotesis ini merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif, karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Oke, nah dalam pengujian hipotesis ada pun prosedur yang harus dilakukan. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Langkah-langkah pengujian hipotesis tersebut adalah yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Dalam menentukan formulasi hipotesis, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol disimbolkan dengan H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Disebut hipotesis nol karena hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan yang disimbolkan dengan H1 atau HA atau H2 dan seterusnya adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif timbul tiga keadaan. Nah, kalau H0-nya itu theta sama dengan theta 0, ketika hipotesis alternatif itu terdapat tiga macam keadaan. Yang pertama, H1 yaitu menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yang pengujian sisi atau arah kanan. Nah, ini contohnya H1 sama dengan theta lebih dari theta 0.
Kasus yang kedua, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi arah kiri. Atau kalau kita dalam bentuk statistik, theta kurang dari theta 0. Sedangkan yang ketiga, H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut dengan pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Atau kita bisa tulis H1 theta tidak sama dengan theta 0. Nah, ini 3 kasus terhadap hipotesis alternatif. Kalau ini dinyatakan dengan kata-kata, yang ini hipotesisnya dinyatakan dengan statistik. Nah, secara umum formulasinya seperti ini. Apabila hipotesis 0 diterima atau benar, maka hipotesis alternatifnya ditolak. Demikian pula sebaliknya. Jika hipotesis alternatifnya diterima, maka hipotesis 0-nya ditolak. Itu kriteria untuk menentukan formulasi hipotesis. Selanjutnya, menentukan taraf nyata atau disebut juga dengan alfa. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Besar alfa yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen. Contohnya 1%, 5%. Berarti kalau 1% ditulisnya alfanya 0,01. Kalau 5% berarti alfanya ditulis alfa 0,05. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan, yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical regional of test atau daerah penolakan, region of rejection. Nilai alfa yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya, distribusi normal, distribusi T, distribusi chi kuadrat. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel. Nanti bisa kalian lihat pada lampiran-lampiran berikut. Atau disebut juga dengan nilai kritis. Misalkan alfanya 5% dari 100 populasi. Apa artinya? Nah, artinya terdapat kesalahan 5% atau 5 orang dari 100 populasi tersebut. Jadi kemungkinannya hanya 5 orang yang terdapat kesalahan dari 100 tersebut. Nah, itu taraf nyatanya kalau 5%. Begitupun 1% dan seterusnya. Kalau di dalam dunia pendidikan biasanya kita menggunakan alfanya 5%. Tetapi kalau dalam ilmu medis biasanya menggunakan alfanya 1%. Karena semakin kecil alfa yang kita gunakan, maka semakin kecil juga kesalahan yang terjadi. Karena di dalam dunia medis berarti kesalahan yang terjadi dalam dunia medis tersebut semakin kecil. Contohnya ketika kita menguji obat. Nah, itu kan semakin kecil resiko yang terjadi, maka semakin kecil pula korban yang atau keadaan kesalahan yang terjadi. Nah, tidak mungkin kita alfanya terlalu besar. Tetapi kalau dalam dunia sosial atau dunia pendidikan biasanya alfa yang digunakan 5%. Selanjutnya yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk perbuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai
nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujian. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Nah, adapun dua kriteria yang sering digunakan dalam menentukan kriteria pengujian. Yang pertama, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alpha tabel, atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Jadi H0 itu diterima jika nilai uji statistiknya atau nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel. Sedangkan hipotesis ditolak jika nilai uji statistiknya lebih kecil daripada nilai alpha tabel atau nilai tabel. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan, akan diuji parameter populasi, maka yang pertama dihitung adalah statistik sampel. Dan begitu juga seterusnya, tergantung dari rumus yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis tersebut. Yang kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alpha tabel atau nilai kritis. Adapun cara membuat kesimpulannya terdapat dua cara. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Sedangkan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya berada di dalam nilai kritisnya. 5 langkah tersebut merupakan prosedur atau langkah yang harus digunakan ketika kalian menguji hipotesis. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, berdasarkan jenis parameternya. Berdasarkan jenis parameternya dapat digunakan, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata. Nah, pengujian hipotesis tentang rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Pengujian hipotesis tentang rata-rata ini dibagi menjadi pengujian hipotesis satu rata-rata, pengujian hipotesis beda dua rata-rata, pengujian hipotesis beda tiga rata-rata, dan seterusnya. Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi. Pengujian hipotesis tentang proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi atau data dari sampelnya. Pengujian hipotesis tentang proporsi ini dibagi menjadi dua juga, atau lebih. Pengujian hipotesis satu proporsi, pengujian hipotesis beda dua proporsi, pengujian hipotesis beda tiga proporsi, dan selanjutnya. Yang ketiga, pengujian hipotesis tentang varians. Pengujian hipotesis tentang varians adalah pengujian hipotesis menggunakan variasi populasi yang didasarkan atas informasi sampel. Adapun pengujian hipotesis tentang varians yaitu pengujian hipotesis satu varians, pengujian hipotesis kesamaan dua varians. Nah, selain pengujian hipotesis berdasarkan jenis parameternya, adapun pengujian hipotesis berdasarkan arah dan bentuk formulasinya. Didasarkan atas arah dan bentuk formulasinya pengujian hipotesis dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test. Pengujian hipotesis dua pihak adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis nolnya berbunyi sama dengan, sedangkan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan, atau H0-nya sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri. Nah, pengujian hipotesis pihak kiri ini adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis nolnya berbunyi sama dengan atau lebih besar sama dengan. Dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya berbunyi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. H0-nya sama dengan atau H0-nya lebih dari sama dengan, sedangkan H1 atau HA-nya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Bisa juga disebut dengan sebagai berikut. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pengujian hipotesis pihak kanan. Pengujian hipotesis pihak kanan adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih kecil sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi
lebih besar atau lebih besar sama dengan, H0 sama dengan atau H0 kurang dari, dan H1 lebih dari dan atau H1 itu lebih dari sama dengan. Kalimat lebih besar atau sama dengan sinonim dengan kata paling banyak atau paling besar. Selain kedua jenis pengujian hipotesis, adapun yang ketiga yaitu pengujian hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya. Pengujian hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis sampel besar atau N-nya lebih dari 30. Pengujian hipotesis sampel besar adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30. Sedangkan yang kedua, pengujian hipotesis sampel kecil atau N-nya kurang dari 30. Selanjutnya yang keempat, jenis pengujian hipotesisnya yaitu berdasarkan jenis distribusinya. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis dengan distribusi Z yang mana N-nya lebih dari 30. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z ini adalah pengujian yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut dengan tabel normal standar. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 yang dikemukakan. Contohnya, pengujian hipotesis 1 dan beda 2 rata-rata sampel besar. Pengujian hipotesis 1 dan beda 2 proporsi. Yang kedua, pengujian hipotesis dengan distribusi T atau N-nya kurang dari 30. Kalau Z tadi N-nya lebih dari 30, sedangkan T N-nya kurang dari 30. Pengujian hipotesis ini adalah pengujian yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistiknya. Tabel distribusinya tabel T-student. Hasil uji statistiknya kemudian dibandingkan nilai yang ada pada tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 yang dikemukakan. Nah, contohnya pengujian hipotesis rata-rata 1 dan beda 2 rata-rata sampel kecil. Sedangkan yang ketiga, pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat atau chi kuadrat. Nah, adapun pengujian hipotesis chi kuadrat ini yaitu menggunakan uji distribusi chi kuadrat sebagai uji statistiknya. Tabelnya yaitu tabel chi kuadrat. Hasil uji statistiknya kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 yang dikemukakan. Contohnya pengujian hipotesis beda 3 proporsi, independensi, dan kompatibilitas. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi F. Pengujian hipotesis dengan distribusi F adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F atau F ratio. Tabel pengujiannya disebut dengan tabel F. Hasil uji statistiknya kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel untuk menerima atau menolak hipotesis yang 0 yang dikemukakan. Adapun contohnya pengujian hipotesis beda 3 rata-rata dan pengujian hipotesis kesamaan 2 variansi. Nah, itulah video penjelasan mengenai pengujian hipotesis. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.